Alam semesta atau jagat raya bukan hanya meliputi matahari dan planet-planet serta satelit-satelit masing-masing, tetapi juga bintang, galaksi, awan gas, dan debu angkasa yang disebut nebula. Ada miliaran galaksi di alam semesta. Dalam setiap galaksi terdapat lebih dari 1 juta bintang. Tidak ada yang tahu, termasuk astronom atau kosmolog, kapan alam semesta bermula dan kapan akan berakhir. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa alam semesta tak terhingga dan tak terbatas. Alam semesta terus mengembang dan meluas. Jarak dan keluasan alam semesta tidak dapat dibayangkan. Jarak antara dua benda langit bisa mencapai jutaan, miliar, bahkan triliunan kilometer. Untuk itu, para ilmuwan membuat satuan baru, tahun cahaya. Satu tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Jika 1 detik cahaya sama dengan 300.000 kilometer, maka 1 tahun cahaya sama dengan 60 kali 60 kali 24 kali 365 kali 300.000 sama dengan 9.460.000 kilometer. Objek ruang angkasa terjauh yang diketahui hingga saat ini berjarak 20 miliar tahun cahaya. Tata surya adalah keluarga matahari yang terdiri dari matahari serta planet-planet dengan satelitnya masing-masing dan benda-benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Dalam tata surya, matahari menjadi pusatnya. Dalam tata surya, matahari dikelilingi oleh planet yang berjumlah 8. Dahulu 9 planet, tetapi berdasarkan kesepakatan para ahli, beberapa waktu yang lalu, Pluto tidak lagi dianggap planet. Masing-masing planet dikelilingi oleh satelit yang jumlahnya berbeda. Bumi termasuk salah satu planet, dan bulan adalah satelit satu-satunya milik bumi. Empat planet berada relatif dekat dengan matahari, sedangkan sisanya jauh dari matahari. Di antara planet-planet tersebut, hanya bumi yang mendukung kehidupan bagi manusia. Planet Merkurius dan Venus yang berada di antara matahari dan orbit bumi disebut planet dalam. Sedangkan planet yang lain disebut planet luar, karena di luar lintasan edar bumi mengelilingi matahari. Planet-planet yang dekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tersusun dari batuan dan logam. Merkurius, Venus, dan Mars disebut pula planet terestrial atau planet yang menyerupai bumi, karena
memiliki komposisi mineral yang sama dengan bumi. Sedangkan planet-planet lainnya seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus tersusun dari gas dan es. Karena itu, mereka disebut juga planet gas. Tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan gas dan debu berukuran raksasa mulai berputar di ruang angkasa. Selanjutnya, ia berputar semakin cepat dan mulai menggumpal membentuk piringan datar yang berputar. Pusat atau bagian tengah piringan membentuk bola gas raksasa. Bola gas raksasa ini adalah matahari. Debu di sekelilingnya mengumpul lalu membentuk batu-batuan raksasa dan kemudian menjadi planetesimal. Planetesimal kemudian menjadi banyak sekali mengalami tubrukan dan mengumpul kembali. Benda-benda yang besar menarik yang kecil lalu membentuk planet. Planetesimal yang kecil menjadi asteroid, komet, meteoroid, dan satelit. Di bagian pusat, yaitu matahari, mempunyai gaya tarik yang demikian kuat sehingga planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan relatif tetap. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari sesungguhnya berwujud gumpalan gas berbentuk bola yang sangat panas. Bola gas yang panas ini berpijar terus-menerus dan memancarkan cahaya ke antariksa. Matahari merupakan salah satu bintang yang relatif kecil di antara miliaran bintang dalam galaksi Bima Sakti. Jarak dari bumi ke matahari hampir 150 juta kilometer. Diameter matahari sekitar 109 kali diameter bumi. Karena itu, berat matahari 330.000 kali berat bumi. Volume matahari kira-kira 1,3 juta kali volume bumi. Suhu permukaan matahari kira-kira 5.500 derajat Celcius. Adapun suhu pada intinya diperkirakan mencapai 15 juta derajat Celcius. Bandingkan dengan bumi yang rata-rata suhu permukaannya kurang lebih dari 22 derajat Celcius dan suhu inti bumi kira-kira 4.500 derajat Celcius. Matahari hampir seluruhnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Ia tersusun dari 4 lapisan, yaitu inti, zona radiatif, zona konvektif, dan permukaan atau fotosfer. Suhu inti matahari diperkirakan 15 juta derajat Celcius dan suhu permukaannya 5.000 derajat Celcius. Inti matahari dapat diibaratkan tungku nuklir. Disinilah terjadi reaksi nuklir yang melepaskan energi yang sangat besar. Selanjutnya, energi ini disalurkan ke arah luar, yaitu ke lapisan berikutnya, zona radiatif. Dari lapisan radiatif, energi disalurkan ke lapisan yang lebih luar lagi, yaitu zona konvektif, dalam bentuk gelombang. Gelombang energi melemah ketika mencapai zona konvektif. Selanjutnya, gelombang ini bergerak menuju permukaan secara konveksi. Di permukaan, gelombang energi memancar atau berradiasi ke dalam atmosfer. Atmosfer di luar matahari disebut korona, awan tipis gas yang menyelimuti matahari. Korona dapat disaksikan ketika terjadi gerhana matahari total.
Di dalam inti matahari yang bersuhu 15 juta derajat Celcius, berlangsung reaksi nuklir yang mengubah 700 juta ton hidrogen menjadi helium setiap detik. Dari sini dihasilkan pula energi dalam jumlah sangat besar. Energi yang dilepaskan oleh matahari berupa panas dan cahaya. Inilah yang menyebabkan matahari bersinar. Dengan energi ini, tumbuhan, binatang, dan manusia di bumi dapat hidup. Ilmuwan meyakini bahwa hidrogen yang dimiliki matahari cukup untuk menghasilkan cahaya selama 5 miliar tahun. Lalu, apa yang terjadi ketika matahari tenggelam? Ketika matahari tenggelam, separuh bagian bumi menjadi gelap dan separuh bagian lainnya memperoleh cahaya matahari. Kegelapan dialami separuh bagian bumi selama kurang lebih 12 jam. Kurang lebih 12 jam berikutnya, separuh bagian bumi itu menerima cahaya matahari. Itulah yang dikatakan sebagai proses terbit dan tenggelamnya matahari. Terbit matahari menyebabkan bumi mengalami siang yang berlangsung hingga penghujung petang. Sedangkan tenggelam matahari menyebabkan bumi mengalami malam yang berlangsung hingga penghujung dini hari. Ketika bola raksasa panas ini tenggelam, ia tampak berwarna jingga kemerahan. Sebabnya, ketika cahaya matahari menembus atmosfer, ia dihalangi oleh debu, uap air, dan gas lain yang ada di sini. Cahaya matahari terurai menjadi 7 warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa disingkat Magico Hypneo. Penghalang ini membiaskan warna ungu dan nila, tetapi tidak membiaskan warna kuning, jingga, dan merah. Warna inilah yang sampai ke mata kita. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Planet adalah benda langit yang berukuran sangat besar yang tersusun dari gas, logam, atau batuan yang mengorbit mengelilingi matahari. Karena tersusun dari gas, logam, atau batuan, planet tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya yang tampak pada planet merupakan pantulan cahaya yang diterimanya dari matahari. Kata planet berasal dari kata Yunani planetes, yang berarti pengembara. Ini mungkin karena planet terlihat berpindah-pindah secara teratur di langit malam hari. Semua planet terbentuk pada waktu bersamaan dari awan gas dan debu yang sama-sama mengelilingi matahari. Meskipun bahan dan saat pembentukannya sama, namun setiap planet tidak sama spesifikasinya. 4 planet terdekat dengan matahari termasuk bumi tersusun dari batuan dan logam. Karena bahan pembuatannya sama dengan bumi, mereka biasa disebut planet mirip bumi. Adapun 4 planet lainnya tersusun dari gas dan es. Semua planet bergerak mengelilingi matahari atau disebut juga revolusi dalam lintasan berbentuk lingkaran atau elips. Waktu yang dibutuhkan oleh planet mengelilingi matahari sekali putaran disebut kala revolusi. Selain mengelilingi matahari, planet juga berputar pada sumbunya atau rotasi. Waktu yang dibutuhkan planet berputar pada sumbunya sekali putaran disebut kala rotasi. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet dalam orbit tetap. Ada 2 macam satelit, yaitu satelit alam
dan satelit buatan. Satelit alam disebut bulan, yang diambil namanya dari bulan kita. Satelit alam atau bulan sudah ada di dalam sistem tata surya. Satelit buatan antara lain satelit komunikasi, satelit pemantau cuaca, satelit penginderaan jauh, dan sebagainya. Selain beredar mengelilingi planet, bulan juga berputar pada sumbunya. Kata satelit berasal dari kata Yunani satelitis yang artinya pengikut. Disebut demikian karena mereka selalu mengikuti planetnya masing-masing di ruang angkasa. Matahari mengendalikan gerak planet dan planet mengendalikan gerak bulan dan satelit. Di antara 8 planet, hanya Merkurius dan Venus yang tidak mempunyai bulan. Pemilik bulan terbanyak adalah Saturnus sebanyak 22 buah. Bagi seseorang yang mengunjungi tata surya kita, planet Bumi akan tampak paling menonjol di antara 7 planet lainnya. Ini karena adanya hamparan biru yang luas dan permukaannya. Warna biru tampak karena keberadaan samudera dan lautan yang menutupi lebih dari 2/3 permukaannya. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya kita yang memiliki air yang mengalir di permukaannya. Sepanjang penelitian astronomi, Bumi satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Ini karena air, tanah, dan udara bumi adalah lingkungan yang mendukung kehidupan. Matahari memberikan energi pendukung kehidupan yang sangat penting bagi planet kita. Bumi memiliki atmosfer. Susunan atmosfernya ialah nitrogen sekitar 78%, kemudian oksigen sekitar 21%, dan sisanya 1% adalah gas-gas lain seperti argon, karbon dioksida, ozon, helium, dan uap air. Atmosfer melindungi makhluk hidup di bumi dari komponen-komponen berbahaya dari sinar matahari. Pada malam hari, ia menjaga kehangatan bumi dan mencegahnya pergi ke ruang angkasa. Tanpa atmosfer, bagian bumi yang menghadap ke matahari akan sangat panas atau mendidih, dan yang membelakangi matahari akan sangat dingin atau membeku. Seperti benda langit lainnya, bumi juga memiliki gaya tarik atau gravitasi. Gaya tarik inilah yang menyebabkan semua benda yang terdapat di permukaannya tetap berada di tempatnya. Bumi memiliki satu planet, yaitu bulan. Bulan mengelilingi bumi selama jangka waktu sebulan perhitungan kalender bulan. Di daerah ekuator atau khatulistiwa, bumi berputar lebih cepat daripada di daerah kutub. Akibatnya, bumi agak menggelembung di daerah ekuator dan memipih di daerah kutub. Jadi, bentuk bumi tidak bulat sepenuhnya. Para ilmuwan menyebut bentuk bumi sebagai bola yang memipih. Pengukuran mutakhir memakai satelit berhasil menemukan sejumlah keteraturan. Pengukuran mutakhir memakai satelit berhasil menemukan sejumlah ketakteraturan lainnya. Seperti planet lainnya dalam tata surya, bumi berputar mengelilingi matahari dan sekaligus berputar pada sumbunya. Karena itu, satu bagian menghadap ke matahari dan bagian lainnya membelakangi matahari. Bagian yang berhadapan dengan matahari mengalami siang, dan bagian sebaliknya mengalami malam. Ketika bumi berputar, bagian yang berada dalam cahaya matahari atau siang akan bergerak menuju gelap atau malam. Sedangkan bagian yang berada dalam kegelapan atau malam akan bergerak menuju terang atau siang. Mengapa terjadi perubahan musim?
Bumi berputar pada sumbunya atau berotasi sekaligus berputar bersama bulan mengelilingi matahari atau revolusi. Sumbunya tidak tegak atau mendatar, tetapi miring membentuk sudut 23, derajat dengan arah tegak. Karena revolusi dan kemiringan inilah terjadi perubahan musim di permukaan bumi. Ketika bagian utara bumi lebih dekat dengan matahari, terjadilah musim panas di bagian ini. Bagian selatan yang jauh dari matahari berlangsung musim dingin. Setelah 6 bulan, bagian selatan menghadap matahari sehingga bagian ini mengalami musim panas. Sebaliknya, bagian utara jauh dari matahari sehingga bagian ini mengalami musim dingin. Perubahan dari musim dingin ke musim panas terjadi pada musim semi, dan perubahan dari musim panas ke musim semi dingin terjadi musim gugur. Perubahan ini berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Bulan adalah satelit alam yang beredar mengelilingi bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan seolah memancarkan cahaya, tetapi sebenarnya merupakan pantulan dari cahaya matahari. Karena bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Seperti halnya bumi, bulan berbentuk bulat dan permukaannya tidak rata. Permukaan bulan dipenuhi oleh kawah yang mungkin merupakan akibat tubrukan dengan asteroid sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Sebagian besar permukaan bulan berupa dataran lava gelap yang disebut Maria atau laut. Contoh batuan yang diambil oleh proyek Apollo pada tahun 1969 menunjukkan bahwa bulan mengandung unsur-unsur logam berat seperti titanium. Kita tidak dapat menemukan air di bulan. Gaya tarik bulan terhadap bumi menyebabkan gelombang pasang dan surut air laut di permukaan bumi. Karena bumi berotasi, setiap kawasan pantai di permukaannya mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut setiap hari. Satu pasang naik terjadi di pantai-pantai yang terdekat dengan bulan. Pasang naik lainnya terjadi di pantai-pantai yang terjauh dari bulan. Di tempat lain terjadi pasang surut. Ketika bulan bergerak bersama bumi mengelilingi matahari, kadang-kadang tidak ada sebagian atau seluruh bagian bulan disinari oleh matahari. Akibatnya, seolah-olah bulan mempunyai fase-fase atau berubah bentuk. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, bagian atau sisi yang menghadap ke bumi gelap. Kita tidak dapat melihat bulan pada malam hari yang demikian. Ini disebut bulan baru. Ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, bagian yang menghadap ke bumi seluruhnya terkena cahaya. Kita sebut keadaan demikian bulan purnama. Dalam perjalanan mengelilingi matahari, bulan dan bumi pada saat-saat tertentu berada pada posisi segaris. Jika bumi berada di antara matahari dan bulan, maka bayangannya akan menutupi bulan. Terjadilah gerhana bulan. Seringkali terjadi gerhana bulan total untuk daerah-daerah yang cukup luas. Lalu, jika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, maka bulan akan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi, sehingga terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari total jarang terjadi. Apabila terjadi, hanya beberapa menit. Saat gerhana matahari total terjadi, kegelapan terjadi secara tiba-tiba. Merkurius adalah planet yang terkecil dan yang terdekat ke matahari. Garis tengahnya hanya sepertiga garis tengah bumi. Karena lebih dekat ke matahari daripada bumi, planet ini sulit dilihat dengan teleskop. Merkurius seperti Venus
Bumi, dan Mars tersusun dari kulit batuan yang tipis. Inti berupa besi kira-kira 80% dan total masanya. Ini menjadikan Merkurius salah satu planet terpadat dalam sistem tata surya kita. Diyakini oleh astronom bahwa pada tahap awal pembentukannya, Merkurius mungkin dihantam oleh benda langit yang menjadikan sebagian besar kulit batuannya mengelupas. Untuk melawan gravitasi yang besar dari matahari, Merkurius berputar dengan kecepatan tinggi sebesar 47,87 km per detik. Ia mengelilingi matahari selama 88 hari satu kali putaran. Jika dilihat dari bumi, posisi dan bentuk Merkurius tidak tetap. Kadang-kadang dia di sebelah barat saat matahari terbenam. Ketinggiannya pun cukup rendah. Kadang-kadang ia berada rendah di sebelah timur menjelang matahari terbit. Bentuk planet Merkurius kadang-kadang utuh, setengah, atau seperti sabit. Bentuk orbit Merkurius adalah elif atau oval. Jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer. Jarak terdekatnya 46 juta kilometer. Dan jarak terjauhnya 70 juta kilometer dari matahari. Jika dilihat dari planet ini, matahari akan tampak 1,5 kali lebih besar ketika planet berada pada jarak terdekatnya daripada jarak terjauhnya dari matahari. Pada pandangan pertama, planet Merkurius tampak hampir seperti bulan kita, berbatuan, tandus, dan berpintik-pintik. Kawah-kawah yang ada tidak rata karena tidak ada atmosfer. Suhu permukaan Merkurius bervariasi antara panas yang membakar dan dingin yang membekukan. Langit pun tampak hitam meskipun pada siang hari. Venus adalah planet yang paling mudah dilihat oleh orang yang ada di bumi di antara planet-planet lainnya. Karena cahayanya yang terang, menyebabkan planet ini disebut bintang kejora. Disebut pula bintang pagi sore karena tampak kemilor di timur menjelang matahari terbit dan di sebelah barat ketika matahari terbenam. Karena berjarak paling dekat dengan bumi, planet ini tampak paling terang di langit setelah bulan. Ia tampak terang juga karena selimut awan tebal di atmosfernya memantulkan cahaya matahari. Ukuran dan gravitasi Venus hampir sama dengan bumi, sehingga keduanya disebut dua bersaudara. Atmosfer Venus bertekanan tinggi dan selalu berawan, tersusun terutama oleh gas karbon dioksida, sehingga menimbulkan efek rumah kaca di permukaannya. Dalam efek rumah kaca ini, energi matahari terperangkap dan tak ada yang dipantulkan kembali. Keadaan ini menyebabkan Venus menjadi tempat terpanas dalam sistem tata surya. Suhu permukaan mencapai 475 derajat Celcius, sehingga tidak ada air dalam wujud cair. Bahkan, suhu panas ini menyebabkan logam-logam seperti timah, seng, dan timbal meleleh. Awan di planet Venus menurunkan hujan berupa asam belerang. Di permukaannya juga ditemukan gunung yang tinggi, gunung api aktif, lembah, dan kawah. Permukaan Venus tertutup oleh hamparan luas lava dan gunung api yang sebagian masih aktif. Di permukaan ini, lava memahat kanal-kanal yang dalam. Kubah gunung apinya berbentuk seperti serabi. Asam belerang yang ditemukan di dalam awannya mungkin berasal dari gunung api saat pembentukannya. Hujan asam turun berupa tetesan-tetesan yang menyelimuti Venus dengan kesuraman warna jingga.
Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari setelah Merkurius, Venus, dan Bumi. Ia dikenal dengan sebutan planet merah. Disebut demikian karena jika dilihat dari Bumi atau diputar dari pesawat antariksa, Mars selalu kemerah-merahan karena tanah berdebu yang bertiup di permukaannya berwarna merah. Ini disebabkan oleh kandungan besi yang tinggi saat pembentukan di permukaannya. Penampakan permukaan Mars hampir mirip dengan Bumi. Di sana dijumpai gunung api, kawah, gunung, ngarai, padang pasir, batuan, dan selimut salju di kutub-kutubnya. Ada gunung api besar di Mars. Yang terbesar mempunyai hampir 3 kali lebih besar daripada puncak Everest, gunung tertinggi di Bumi. Dahulu para astronom berspekulasi adanya kehidupan di Mars. Ini ditopang oleh kenyataan bahwa skala rotasinya hampir sama dengan Bumi dan juga adanya kemiripan-kemiripan lainnya. Namun belakangan hal ini tidak terbukti setelah pesawat ruang angkasa Amerika Serikat Viking 1 dan 2 serta Pathfinder bisa mengambil contoh batuan dengan robot. Mars mempunyai 2 satelit alam atau bulan bernama Phobos dan Deimos. Bentuk kedua bulan ini seperti kentang raksasa. Melihat bentuknya, para ilmuwan menduga bahwa kedua bulan Mars itu mungkin tadinya asteroid yang tertangkap oleh tarikan gaya tarik planet Mars. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Garis tengahnya 11 kali garis tengah Bumi, atau kurang lebih 142.979 km. Jarak Jupiter ke Matahari yaitu 778 juta km. Gravitasi planet ini lebih besar daripada gravitasi Bumi. Waktu Jupiter mengelilingi Matahari sekali putaran yaitu 12 tahun dan waktu berputar pada porosnya sekali putaran 9,9 jam. Jupiter mempunyai inti berbatuan yang ukurannya 2 kali ukuran Bumi. Permukaannya yang selalu tertutup oleh awan dan udaranya terdiri dari hidrogen dan helium. Bulan Jupiter ada 16 buah, yaitu Ganymede merupakan bulan terbesar yang dimiliki Jupiter dan merupakan bulan yang terbesar dalam tata surya kita. Ditemukan oleh Galileo Galilei. Garis tengah Ganymede kurang lebih 5.262 km, lebih besar dari Merkurius. Jupiter memiliki atmosfer yang tipis terdiri dari amonia dan dalam jumlah kecil belerang dan fosfor. Karena itu, warna planet ini campuran antara merah, putih, coklat, dan kuning. Pola berwarna-warni pada permukaan planet Jupiter dibentuk oleh gas-gas di atmosfer yang berputar. Mereka berputar dengan kecepatan lebih dari 650 km per jam. Di bawah atmosfer terdapat lautan hidrogen cair berkedalaman 25.000 km. Penampakan paling menonjol dari Jupiter adalah bintik merah raksasa. Badai topan raksasa yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam setiap 6 hari. Badai berlokasi di belahan planet sebelah utara dengan kecepatan hingga 360 km per jam. Berhasil mengangkat material dari kedalaman dan bereaksi dengan cahaya matahari. Warna merah berasal dari fosfor yang dihasilkan oleh reaksi ini. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet ini tidak beda dengan Jupiter, tersusun dari hidrogen dan helium.
Cincin-cincin cemerlang yang mengelilingi planet ini merupakan pemandangan yang paling menarik dalam tata surya kita. Dengan permukaan yang kuning diperkaya dengan fosfor dan unsur-unsur lain, tampilan planet ini menjadi sangat mengesankan. Cincin-cincin Saturnus tidak padat, tetapi terdiri dari miliaran partikel debu dan batu berlapis es. Batu yang terbesar dapat mencapai 10 meter ukurannya. Cincin-cincin ini terpaku bersama dalam orbitnya karena gaya tarik planet ini. Ada 7 cincin yang terpisah yang menjadi 2 bagian. Banyaknya cincin dalam yang lebih dekat dengan Saturnus yaitu 4. Sisanya adalah cincin luar. Kedua bagian dipisahkan oleh zona pemisah selebar 4.000 km. Cincin dalam rata-rata lebarnya belasan ribu kilometer, dan cincin terlebar adalah cincin terluar yaitu 90.000 km. Sekali setiap 14 tahun sistem cincin Saturnus tampak mendatar. Ini karena planet Saturnus miring dengan sudut 24,6 derajat dan cincin-cincin ini miring dengan sudut ini. Bulan yang mengelilingi Saturnus berjumlah 22 buah, terbanyak di antara planet-planet lain. Bulan terbesar diberi nama Titan, yang terbesar kedua setelah Ganymede, yaitu bulan Jupiter. Titan satu-satunya bulan dalam tata surya yang memiliki atmosfer yang terutama terdiri dari nitrogen. Uranus adalah planet yang juga memiliki cincin seperti Saturnus. Tetapi cincin Uranus agak samar. Cincin ini baru diketahui oleh para astronom pada tahun 1977. Ada 11 buah cincin yang dimiliki Uranus, dan cincin-cincin ini sempit. Neptunus dapat disebut sebagai kembaran Uranus karena ukuran dan coraknya mirip dengan Uranus. Garis tengah Neptunus yaitu 49.531 km, sedangkan garis tengah Uranus 51.116. Seperti Uranus, atmosfer Neptunus berwarna biru terang karena tersusun dari helium, hidrogen, dan metan. Planet ini ditemukan oleh astronom Jerman. Penemuan ini dipicu oleh ditemukannya kejanggalan pada lintasan Uranus oleh 2 orang ilmuwan tersebut. Uranus, menurut perhitungan ilmuwan tersebut, tidak mengikuti lintasan yang seharusnya. Juga ada benda langit lain yang menarik Uranus dari lintasan tersebut. Ternyata benar, Uranus juga dipengaruhi oleh planet ke-8 yaitu Neptunus. Gambaran awan di atmosfer Neptunus senantiasa berubah. Udara di permukaannya terus berputar. Udara yang hangat dari permukaan naik dan ketika dingin turun. Saat udara ini mendingin, ia terserap kembali ke permukaan. Gumpalan awan putih dibawa oleh angin yang keras. Bintik gelap raksasa juga merupakan badai keras yang sering melanda permukaannya. Di Neptunus, badai hampir tidak pernah berlalu. Karena ini, Neptunus disebut planet berbadai. Bulan Neptunus ada 8. Namanya antara lain Naiad, Thalassa, Despina, Larissa, Proteus, Triton, Nereid. Triton adalah bulan terbesar planet ini dengan garis tengah 2.705 km. Triton memiliki lapisan yang dalam, terutama berupa es nitrogen yang keras dan sedikit es air. Karena itu,
Triton adalah salah satu tempat terdingin dalam tata surya kita. Warna planet Uranus adalah biru dengan cincin kehijauan karena tersusun dari hidrogen dan helium dengan gas metan. Herschel meyakini bahwa piringan berwarna hijau yang berubah-ubah posisinya ini adalah komet atau bintang nebula.